Saya hari ini pengen sharing sebuah tema, temanya Man by Grace. Sebenarnya pengen tulisnya Man by Grace, Saved by Christ, cuma kepanjangan, saudara. Ya, ada dalam satu ayat. Kenapa hari ini saya rindu sharing Man by Grace? Saya kemarin beberapa waktu yang lalu saat teduh saya dapat ayat ini, saudara. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. But Noah found grace in the eyes of God. Waduh, mantap. Nah, saya rindu semua kita ngalamin kasih karunia Tuhan. Saya mau tanya dulu, saudara, berapa banyak saudara yang saudara merasa hidup saudara ada dalam kasih karunia? Coba angkat tangan dulu. Puji Tuhan, semua ya. Semua kita hidup dalam kasih karunia. Semua kita selamat karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 8. Amin. Nah, tapi hari ini izinkan saya untuk sharing lebih dalam dan lebih jauh lagi, ya. Mungkin agak lama. Ya. Jadi kalau saudara agak lapar, tahan sedikit, saudara. Amin. Nah, Kejadian 6 ayat 9 berkata, inilah riwayat Nuh. Ya. Kenapa Nuh dikatakan menemukan kasih karunia atau mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Ayat 9-nya bilang gini, saudara. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh bergaul dengan Allah. Nah, saudara, kenapa Nuh disebut menemukan kasih karunia? Karena ternyata Nuh jadi orang yang benar dan tidak bercacat celah di antara orang-orang sezamannya. Ya, kalau Nuh itu hidupnya di tengah-tengah Galilea ini, dia tidak bercacat celah dan menjadi orang benar, wajar. Karena kita semua, coba benar semua kan? Manis-manis semua, baik-baik semua. Tapi kalau saudara baca ayatnya, ternyata Nuh tidak hidup di tengah-tengah orang-orang baik, tidak hidup di tengah-tengah orang-orang benar. Ayatnya bilang begini, saudara, mari kita baca sama-sama. Saya ayat yang ke-11, saudara yang ke-12. Dan ayat ke-13 sama-sama. 11, adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. 12, 13 sama-sama. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Tuhan gak pernah beritikat menghancurkan seluruh bumi kalau gak sampai keterlaluan, setuju ya? Kalau sampai Tuhan mau hancurkan, saya percaya zaman itu zaman yang paling edan, zaman yang paling penuh kekerasan, zaman yang paling penuh hal-hal yang mengerikan. Makanya Tuhan sampai mau hancurkan, saudara. Kalau saudara lihat, Yesus bilang begini, akhir zaman akan datang ketika seperti zaman Nuh. Mereka mengawinkan, berpesta pora, hidup penuh kekerasan, tidak ada rule, tidak ada aturan, semuanya terputar balik. Nah, tapi kenapa Nuh disebut punya kasih karunia? Karena meskipun dia hidup di zaman seperti itu, dia nggak seperti itu hidupnya, saudara. Amin, saudara. Kalau saudara bilang tadi, saya hidup dalam kasih karunia, saya percaya waktu di sekeliling kita juga nggak benar, kita bisa jadi orang benar. Kenapa? Grace. Ada kasih karunia, saudara. Amin. Nah, ayat 14 sampai 21 ya, kita baca lagi bergantian. Saya 14, nanti saudara ke 16, 15, 21 sama-sama. 14. Buatlah, karena Tuhan mau ngancurin tadi, ayat 14 bilang gini, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Dalam terjemahan lain dibilang buatlah 40 cm 40 cm. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. 15.
Dalam terjemahan lain dikatakan 150 panjang, 150 meter panjangnya, 25 meter lebarnya, dan 15 meter tingginya. 16, buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. 17, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. 19, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. 21 sama-sama. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka yang percaya. Katakan amin. Saudara, kalau tadi ayat 9 kita tahu bahwa kasih karunia artinya apa? Di tengah angkatan jahat, Nuh nggak berbuat jahat. Di tengah angkatan yang jahat, Nuh bergaul sama Tuhan. Itu namanya grace, saudara, bisa begitu. Tapi 14 sampai 21, saudara, kalau disimpulin, orang yang ada kasih karunia itu apa, saudara? Ini ayat 22 jawabannya. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Saudara, kalau bisa taat tepat seperti yang diperintahkan Allah, saudara ada dalam kasih karunia. Setuju ya? Bayangin, saudara, Nuh disuruh bikin panjangnya 150 hasta, ya lebarnya 25 hasta, 50 hasta, tingginya 30 hasta. Nuh bisa buat tepat. Saya masih bertanya-tanya, hari itu ada gergaji nggak, ada paku nggak, bagaimana ngenempelinnya. Dan saudaraku bikin kotak-kotak, petak-petak. Dan Nuh lakukan tepat. Dahsyat ya, saudara ya. Punya kecermatan, punya visi, punya ketahanan, dan dia bisa tepat. Jadi saudara, kalau ya hari ini orang-orang dengan spesifikasi kemampuan potensi khusus Tuhan beri sama kita. Semua kita punya potensi. Tapi yang namanya kasih karunia itu gini, saudara. Waktu saudara dikasih potensi, saudara bisa melakukan apa tujuan dari Tuhan kasih saudara punya potensi tepat seperti yang Tuhan mau. Itu namanya kasih karunia, saudara. Ya. Nah, jadi kenapa Nuh dikatakan mendapat kasih karunia? Saya rangkum. Kenapa saya rangkum? Penting, saudara. Ya. Yang pertama, bisa menjadi orang benar dan tidak bercela di tengah angkatan orang yang jahat. Itu namanya kasih karunia. Amin. Makanya saudara, kalau saudara belum ada kasih karunia, jangan coba-coba bergaul sama orang-orang satu kelompok yang jahat. Kebawa pasti. Atau paling enggak saudara menderita. Contohnya apa? 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 9. Ya, dikatakan gini, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Apa? Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Jadi Lot, waktu dia ada di Sodom dan Gomora, walaupun dia akhirnya selamat, ternyata selama dia ada di Sodom dan Gomora, ayatnya bilang apa? Dia terus-menerus menderita. Karena di lingkungannya orang-orangnya bergaya tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu saja. Ayat berikutnya bilang ini, sebab orang benar ini atau Lot tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudara ada di dalam lingkungan yang gak baik, yang berdosa, saudara tersiksa gak? Kalau saudara bilang ini, enggak pak, gua mah enjoy aja. Nimbrung pak, kadang-kadang ngimbang.
maklum gaul. Nah, saudara harus bertanya-tanya, apakah benar saudara sudah menerima kebenaran Tuhan? Tuhan ada dalam saudara, Roh Kudus ada dalam saudara. Waktu saudara ada di lingkungan yang gak benar, saudara. Kenapa? Karena kalau saudara betul-betul gak dapat kasih karunia seperti Nuh, pasti saudara keseret. Pasti saudara kegeser. Setuju gak, saudara? Hah? Kalau gak ada kasih karunia yang Tuhan betul-betul beri, pasti saudara kebawa. Makanya kalau saudara gak punya kasih karunia, jangan coba-coba. Lebih baik saudara menghindar. Kalau gak kebawa, yang ngomong bukan saya, yang ngomong firman Tuhan loh, saudara. Ya. Yang kedua, saudara. Ya. Saudara di tengah-tengah angkatan yang jahat, ya hidupnya hancur, berantakan, saudara tetap bisa hidup bergaul dengan Tuhan. Tetap connect sama Tuhan. Saudara gak kebawa. Nah, Nuh, saudara, dahsyatnya saudaraku, walaupun Tuhan taruh, dia tetap bisa bergaul dengan Tuhan. Makanya dia bisa dengar jelas petunjuknya Tuhan. Nah, seringkali saudara, waktu kita hidup di dalam lingkungan yang gak sesuai dengan budayanya kerajaan Allah, kita keseret. Sampai akhirnya kita bingung antara benar dan salah. Kita mau bilang salah, tapi semua orang lakukan, Pak. Semua orang, Pak. Ya apalah saya, Pak, saya juga gak beda-beda jauh. Tipis doang bedanya. Nah, ayatnya bilang, di tengah angkatan yang jahat itu, Nuh tetap bergaul sama Tuhan. Ya, benar gak? Dicerna dulu ya. Kenapa saya ulang 2 kali kalau saudara perhatiin ya. Tadi pas baca di awal saya ulang, baca kedua saya ulang. Berapa hari waktu yang lalu, waktu saya renungkan ayat ini, Tuhan izinkan saya ketemu sama seseorang yang saya tanya gini kira-kira. Kenapa milih agama Kristen? Dari antara semua agama. Dijawabnya gini, karena yang paling mudah agama Kristen. Save by grace, selamat karena anugerah. Sisanya gak apa-apa, Pak. Enak. Mau yang enak-enak, yang hauce gak apa-apa. Kenapa? Selamatnya karena anugerah. Terus saya bilang, kok kamu bisa yakin? Karena Alkitab nulis gitu. Saya terima, saudara. Saya gak mau berdebat hari itu. Tapi saya pulang, saya gelisah. Saya takut kita semua punya pemahaman yang sama. Selamat karena anugerah. Saya adalah orang yang 100% percaya, Pak. Selamat karena anugerah. Sampai hari ini saya gak berubah. Tapi tahu gak, saudara? Kalau lihat dari Nuh, katanya Noah found grace. Noah hidup dalam kasih karunia. Mendapat kasih karunia. Saudara tahu? Dalam bahasa aslinya pakai kata ken dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani pakai kata charis. Artinya cuma sama. Kasih karunia adalah apa yang kita nggak layak terima, kita terima. Amin. Tapi kasih karunia yang kita terima itu membuat kita bisa hidup benar di antara orang yang tidak benar. Kasih karunia yang kita terima itu bisa membuat kita bergaul intim dengan Tuhan di tengah-tengah dunia yang hancur. Itu kasih karunia, saudara. Bukan cuma sekedar masuk surga oleh karena percaya Yesus. Amin. Saudara paham ini ya. Karena saya waktu temu ini saya pikir waduh ini kalau diomongin panjang bisa berdebat, jadi saya nggak lanjutin. Tapi saya gelisah jadinya. Jangan-jangan ada di antara kita yang berpikir sama, saudara. Paling gampang, yang penting minggu datang ke gereja aja. Kristen mah nyanyi-nyanyi sambil nonton yang nyanyi di depan, nyembah, kasih persembahan jangan lupa, pulang. Sudah, Senin sampai Sabtu mau ngapain terserah. Sampai nggak ada bedanya sama orang yang nggak percaya Tuhan. Saya bilang gini, dalam hati jangan-jangan yang kamu ketemu itu bukan kasih karunia. Yang kamu temukan itu bukan Kristus dan kebenarannya. Karena itu setengah kebenaran.
Enak Pak jadi orang Kristen, cuma butuh itu doang, terus kita diberkati. Dia lupa kepada kamu diberikan karunia bukan cuma untuk diselamatkan, tapi juga menderita bersama-sama dengan Kristus. Ayat itunya dia lupa. Jadi saya tuh gelisah gitu. Lalu semalam setengah sadar nggak setengah sadar saya dapat WhatsApp teman saya dulu mendapat hidayah. Teman Komsel dapat hidayah, saudara. Kenapa? Kecewa sama orang Kristen. Kecewanya sama manusia, yang ditinggal sama dia Tuhan. Nah, saya sedih, saudara. Saya sedih untuk ketika kita punya pengertian yang salah tentang Tuhan. Karena kasih karunia, kalau saudara baca, ini pertama kali kata kasih karunia itu keluar, katanya, dan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh bukan cuma diselamatkan dari seluruh dunia, hanya dia dan keluarganya diselamatkan, bukan cuma itu. Tapi Nuh hidupnya gak bercacat celah di hadapan Tuhan, di dalam angkatan yang jahat. Hidupnya bergaul dengan Tuhan di angkatan yang jahat. Saudara bisa tangkap ini gak, saudara? Bahwa kekristenan itu enggak secetak itu gitu. Ya udah gitu. Nah, karena saya ngalamin ini 2 kali beruntun dalam 1 minggu. Saya mulai berdoa seberapa saudara punya pengertian dan kedalaman tentang firman. Sebab pada akhir zaman akan muncul pengajaran-pengajaran saudara yang bisa buat saudara tersesat. Nah, yang ketiga saudara, kenapa dia dibilang mendapat kasih karunia? Karena dia bisa melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah dalam hidupnya. Tahu nggak saudara, tuh dikasih Tuhan potensi-potensi, kemampuan supaya saudara bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara kan. Nah, waktu saudara bisa bergaul sama Tuhan, saudara baru bisa tuh menjalankan sesuai yang Tuhan mau. Sehingga saudara mencapai potensi maksimalnya tercapai. Nah, orang yang hidup dalam kasih karunia, dia bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Bukan cuma sekedar saudara ada di tempat ini setiap minggu, setiap Rabu ada di Komsel, atau setiap Jumat, tapi saudara mengerti betul apa yang saudara Tuhan lagi mau kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Nah, berikut gini saudara. Nah, saya baru paham gini ya, kasih karunia sama iman itu seperti koin dengan dua sisi loh. Paham ya? Kalau saudara hari ini, nih sebelah sini aja lah. Saudara hari ini hidup dalam kasih karunia, menemukan kasih karunia. Kasih karunia itu akan menuntun saudara untuk melakukan apa yang Tuhan mau secara persis. Waktu saudara tahu apa yang Tuhan inginkan rencanakan dalam hidup saudara, namanya iman. Betul nggak? Iman dasar dari segala sesuatu yang kita percaya dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Belum terjadi, penggenapannya di sini terjadi iman, ya buktinya di sini baru akan digenapi, tapi kita di sini nih kasih karunia Tuhan dapat lengkapi semuanya. Nah, saya temukan bahwa Nuh bukan cuma sekedar dia mendapat kasih karunia, tapi dia orang yang beriman. Ya, lihat imannya saudara. Karena iman, kalau tadi katanya Nuh orang yang mendapat kasih karunia, tapi Ibrani 11 bilang gini, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dikasih petunjuk tapi nggak kelihatan. Keder nggak saudara? Abraham disuruh keluar dari tanah Ur Kasdim ke tanah perjanjian, tapi belum tahu tanahnya di mana. Nah, ini Nuh dikasih tahu, Nuh, aku akan menghancurkan bumi karena mereka berbuat jahat dengan air bah.
Tapi hari itu hujan aja nggak pernah turun. Jadi Nuh nggak ngerti hujan itu kayak apa, saudara. Kayak kita kan paham kalau hujan kayak apa. Langit mendung, wah bentar lagi hujan, nggak usah cuci mobil dulu. Bener nggak? Karena kita udah tahu hujan itu seperti apa, akibatnya kayak apa. Nuh zaman itu belum ada hujan, saudara. Jadi waktu Tuhan bilang akan ada banjir bandang yang ngehancurin satu bumi, Nuh nggak paham. Nggak ngerti. Tapi Nuh oleh petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dia taat. Karena dia walaupun belum lihat sepenuhnya utuh di sini, dia percaya taat. Dan taatnya nggak kira-kira, saudara. Bikin bahtera. Saudara tahu nggak, Nuh bikin bahtera butuh waktu berapa lama? 100 tahun. Jadi waktu saya ngeliat ya, saya punya dapat petunjuk dari Tuhan tentang sesuatu di depan, ya. Terus waktu dijalanin, Tuhan kok nggak maju-maju? Tuhan kok susah amat? Tuhan kok kayaknya susah? Aduh mustahil. Waktu saya renungin ini, Nuh 100 tahun loh, saudara, bikin bahtera. Saya nggak tahu apa karena pohonnya kurang cukup, jadi dia mesti tanam pohon dulu, misalnya pohon jati ditanam dulu 30 tahun kemudian panjangnya baru 15 panjangnya baru 120 meter, baru sama dia dipotong pelan-pelan karena pohonnya nggak cukup, butuh berapa lembar, baru ada berapa lembar, saya nggak paham. Tapi ayatnya bilang gini, petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat dia mempersiapkan bahtera itu untuk nyelamatin keluarganya. Untuk nyelamatin keluarganya dari janji Tuhan butuh waktu 100 tahun. Saudara bergumul buat keluarga saudara berapa tahun, saudara, supaya satu keluarga selamat? Ternyata kasih karunia itu yang bisa bikin dia jalan selangkah, berhenti, jalan lagi selangkah, sampai hari haknya hujan turun. Sampai hari haknya mata air semua terbelah katanya. Waduh mulai hujan gede, badai naik. Wah. Dan saudara tahu selama 100 tahun itu berapa banyak, berapa sering Nuh itu dibully. Orang kan kalau bikin perahu di pinggir sungai, di pinggir pantai, lah dia bikin perahunya di hutan yang dekat dengan bahan baku kan. Lah orang tuh bingung mau buat apa, buat mancing, buat apa. Dia bikin, saya bayangin dia mulai diejek, dia mulai dihina, dia ceritakan visi dari Tuhan, orang gak ada yang percaya. Orang waduh. Sampai 100 tahun kemudian, saudara, baru hujan, baru terjadi banjir. 100 tahun. Itu kalau gak kasih karunia, udah gak sabar. Lah kita aja gak sabar. Kita aja kan gak sabar kan, Tuhan berapa lama sih begini terus. Aduh. Tapi waktu dia berjalan selangkah demi selangkah, ayatnya bilang gini. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai iman. Dan karena dia bertahan dalam iman dan kebenarannya, satu dunia dihukum oleh dia. Amin, saudara. Dahsyat. Karena kalau dia gak bertahan, mungkin Tuhan harus cari orang lain. Tapi karena dia bertahan, terus, makanya dia ini. Nah, saya mulai mikir ya, gimana dia bisa bertahan sampai 100 tahun, bikin bahtera aja. Belum lagi deg-degannya, saudara. Mulai bahtera ditutup, sampai hujan 40 hari 40 malam, sampai surut, butuh waktu 371 hari. Bayangin ya, satu perahu, satu bahtera ada 8 orang berikut binatang. Harus sediain stok 1 tahun lebih. Kan deg-degan, saudara. Dan dia yang di dalam tuh gak tahu ini surutnya kapan, gak tahu loh. Gak pernah ngerti ini surutnya kapan ini perahu. Kapan dia bisa bercocok tanam lagi. Berapa banyak
kota yang sudah hancur dia harus mulai dari nol lagi dengan 8 orang. Dia nggak ngerti loh saudara. Dia hanya percaya aja. Kalau sampai Tuhan udah pimpin bahteranya 100 tahun jadi, walaupun ada hujan nggak tahu kapan surutnya, nggak tahu kapan kandasnya, nggak tahu kapan lagi harus nanam, nggak tahu kapan berapa lama persediaan makanannya cukup. Tapi kalau Tuhan udah bikin 100 tahun ini dia bisa bikin, berarti Tuhan akan selesaiin sampai selesai. Itu iman sudah. Itu iman. Nah saudara, saya mau nanya gini. Saudara percaya nggak apa yang sudah Tuhan mulai dalam hidup saudara? Anugerah yang sudah saudara terima, keselamatan itu. Waktu saudara setia, dia akan memimpin saudara sampai selesai. Ya, nah saudara bilang gini, tapi masih banyak Pak pergumulan-pergumulan hidup, masih banyak. Nggak gampang, kan kita masih manusia terdiri dari darah dan daging. Nah ayat ini saudara, saya temukan ayat ini saudara. Titus 2 ayat 11 sampai 12. Ayatnya bilang gini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah saya mau nanya soal gini. Saudara, ada banyak orang gini. Kemarin saya tanya. Kamu percaya sama Yesus? Percaya. Kamu yakin selamat? Selamat karena kasih karunia. Kenapa? Karena Alkitab menyatakannya. Saya nggak bisa ngomong dong. Terus saya tanya, punya pengalaman pribadi nggak sama Tuhan? Paham maksud saya? Waktu kita terima Yesus kan kita punya pengalaman pribadi kan? Ngalamin Tuhan, dijamah, bener ya? Didoain, ada perubahan, ada kehausan, terus ada perubahan hidup. Ngalamin nggak? Dia bilang enggak. Biasa aja. Biasa aja. Ya ikut aja gitu. Parents kemana ikut. Lagi hits di mana ikut. Kalau gerejanya udah nggak hits tinggalin. Nah ayat ini bilang gini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Berarti buat si penerima kasih karunia, Kristus itu jadi real. Amin. Kalau saudara nggak ngerasain Kristus itu real dalam hati saudara, waduh ada yang salah. Saudara harus ngerasain pribadinya Tuhan dalam hidup saudara. Perubahan di dalam ini yang terjadi harus saudara ngerasain. Kalau saudara bilang biasa aja, ada yang salah saudara. Nah, ayat 12 bilang begini saudara. Kasih karunia Kristus mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Jadi kasih karunia itu akan mendidik kita untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, kata mendidik itu adalah sebuah proses. Jadi nggak juga ada orang bertobat tiba-tiba berubah jadi malaikat. Paham maksud saya? Nggak ada yang langsung berubah drastis. Tapi mulai dia terima sampai hari ke depan ada progres. Kenapa? Karena kasih karunia itu mendidik supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana. Maksudnya hidup bijaksana gimana? Waktu Tuhan bilang gini, jangan buat duniawi, jangan buat fasik. Enggak lah Tuhan lah, cobalah sekali-sekali. Coba. Ya, kan kita dikasih kehendak bebas kan. Waktu kita coba, ternyata Tuhan disiplin kita. Tuhan ajar kita. Sampai di sini kita tuh muncul gini, oh ternyata kalau aku kompromi, aku buat ini, maka akan terjadi seperti itu. Wah lain kali harusnya gak boleh kalah lagi nih, gak boleh gagal lagi. Aku harus tahu caranya menghindari dosa ini. Aku harus tahu cara untuk menang dari dosa ini. Itu disebut hidup bijaksana. Jangan ngelawan apa yang kita belum mampu lawan. Ya, jangan ngumpul di tengah-tengah orang-orang fasik waktu kita belum bisa yakin bahwa kita bisa berkata tidak sama dosa. Karena kalau enggak apa? Kebawa saudara. Mesti mulai lagi dari awal. Udah bangun susah-susah, hancur, mesti mulai lagi dari awal. Dan iblis ketawa. Tuh, mulai lagi dari awal. Ya, kitanya capek tuh, Mbak. Ya, jatuh bangkit kita capek. Makanya dia bilang gini, hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam
dunia sekarang ini. Nah, saya coba cari tahu apa terjemahan lain dari beribadah, saudara. Ya, apa terjemahan lain dari beribadah? Nah, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bagus, saudara. Ayatnya bilang gini, rahmat Allah itu mendidik kita supaya kita tidak lagi hidup berlawanan dengan kehendak Allah dan tidak menurut keinginan daging, keinginan duniawi ini, sama. Amin. Kita dididik untuk hidup dalam dunia ini dengan tahu menahan diri, tulus dan setia kepada Allah. Jadi saudara, beribadah itu ternyata bukan cuma sekedar praise and worship. Bukan cuma sekedar berdoa, ya, tapi ada unsur tahu menahan diri, tulus dan setia kepada Allah. Nah, tahu menahan diri, tulus dan setia kepada Allah dalam hal apa? Dalam hal apa, saudara? Hah? Apa yang membuat Nuh bertahan 100 tahun bangun bahtera, 371 hari di dalam bahtera terombang-ambing. Bahkan apa yang sudah dia kerjakan selama 500 tahun, umurnya 500 tahun soalnya waktu itu, habis semua karena air bah. Apa yang buat dia bertahan? Nah, saya dapat ini, saudara. Di Matius 6, Yesus mengajarkan 4 disiplin rohani. Sebenarnya ada 5, tapi saya tulis 4. Entah kalau ada waktu saya bahas yang kelima. Ada 4 disiplin rohani yang Yesus ajarkan di Matius 6. Matius 6 itu adalah khotbah di bukit. Matius 6 itu, Matius 5 sampai 7 adalah khotbah di bukit. Matius 6 adalah tentang disiplin rohani. Matius 5 sampai Matius 7 itu disebut pengajaran rasul-rasul. Jadi kalau saudara baca kisah para rasul 2, dia bilang ini, dan murid-murid itu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Apa itu pengajaran rasul-rasul? Ya, Matius 5 sampai Matius 7. Nah, Matius 6-nya tentang disiplin rohani. Nah, disiplin rohani yang pertama apa, saudara? Matius 6, saya minum dulu. Matius 6 ayat 1 sampai 4 itu bicara tentang memberi. Kalau saudara dikatakan gini, saudara, kalau kamu memberi, janganlah memberi tangan kanan, tangan kiri tahu. Kalau kamu memberi, jangan sampai orang lain tahu, supaya Bapakmu di tempat yang tersembunyi membalasnya kepada kamu. Karena kalau ada orang yang tahu, kamu sudah dapat rewardnya, kira-kira gitu. Jadi di dalam kebenaran memberi, saudara, ya, Tuhan ngajarin kita untuk apa? Bisa menahan diri, waktu sudah punya uang, punya berkat lebih, saudara belajar memberi. Tapi bukan cuma sekedar memberi, saudara memberinya dengan tulus. Gimana cara ngujinya? Orang lain gak ada yang tahu. Emang bener-bener saudara sama Tuhan doang yang tahu. Tulus namanya. Dan setia kepada Allah, artinya bukan sekali-sekali, saudara. Saudara lakukan itu sebagai sebuah disiplin. Bener gak, saudara? Nah, ternyata itulah hal yang bisa menuntun dari kasih karunia yang berlimpah-limpah sampai kepada iman. Sampai saudara menerima kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, disiplin berdoa. Kalau kamu berdoa, jangan doa panjang-panjang di depan orang. Tutup pintu, bersembunyi, supaya Bapamu melihatnya dari tempat tersembunyi, membalasnya. Gara-gara ayat ini jangan saudara nggak pernah mau ikut doa komsel, saudara. Enggak lah, rame. Ada Oma, ada Ibu Ella, ada ini. Enggak lah, aku nggak mau lah. Aku mah kalau berdoa di kamar. Maksudnya ayat ini Yesus supaya kita tahu bahwa kalau berdoa harus tulus. Berdoa bukan karena performance. Wih, doanya bagus loh, panjang. Paragrafnya teratur. Nafasnya pas. Kata-katanya memukau. Ya, bukan itu, bukan, karena Tuhan melihat hati. Amin. Nah, tapi harus disiplin berdoa, bukan berdoa cuma kalau makan doang, saudara. Makanya doa Bapa kami, lihat gini, saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya percaya walaupun Nuh tidak hidup sejaman dengan Yesus,
Saya percaya loh. Waktu nu dibully, dianiaya 100 tahun saudara. Ya, bangun bahtera, berjeri lelah, berkeringat, setengah mati, stres mungkin saudara. Saya percaya dia pasti berdoa. Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Makanya dia bisa bertahan. Iya nggak saudara? Yang buat saudara bertahan kan gitu kan. Rasanya udah mau. Tapi saudara selalu diam dan merenung. Tuhan, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Di bumi seperti di surga. Betul gak ya? Itu yang buat saudara tetap bertahan kan? Sampai sejauh ini. Nah, tapi doanya perlu disiplin saudara. Perlu ada waktu. Berikutnya lagi saudara. Disiplin berpuasa. Ayatnya bilang gini. Kalau kamu puasa, jangan kelihatan muka lecek, muka pucet, jalan gemeteran, ya kan? Cukup Tuhan yang tahu kalau lagi puasa. Kenapa? Supaya Tuhan membalas. Nah, disiplin puasa tuh saya ada ayat bagus, Mazmur, saya lupa Mazmur berapa, 25 ayat 15 atau 15 ayat 25. Daud tuh bilang gini, ya, pada waktu aku berkabung, ya, pada waktu aku, saya cari di ayatnya bentar. Gak apa-apa ya, saya cari ya. Mazmur 35 ayat 13. Mazmur 35 ayat 13 bilang begini, tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Dalam dadaku. Ada masa-masa di mana kita udah gak mampu berdoa, udah burn out banget, udah bingung mau ngapain. Kita ngalamin situasi seperti Daud alami. Kita sudah lakukan yang kita bisa lakukan yang terbaik, tapi kita gak dapat result. Sampai akhirnya udah males lah, jenuh. Apa yang dilakukan Daud? Daud berpuasa. Dan waktu dia berpuasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, ayatnya bilang gini, doa kembali timbul di dalam dadaku. Nah, saudara, yuk. Nah, disiplin yang berikutnya, disiplin ngumpulin harta. Woi, semangat gak saudara? Ada ayatnya disiplin ngumpulin harta, Matius 6 ayat 19 sampai 24. Tapi hartanya bukan di bumi. Karena harta di bumi katanya ngengat, gegat, rayap, semua bisa menghabiskannya. Kumpulkanlah hartamu di surga, sebab di mana hatimu berada, di situ hatimu berada. Kumpulin harta, disiplin saudara. Ngumpulin harta di surga caranya gimana? Ya, berbuat baik. Lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ya, lakukan apa yang baik. Lakukan apa yang baik. Katanya waktu kita lakukan apa yang baik, kita sedang memiutangi Tuhan. Nah, 4 disiplin ini. Masih mau yang kelima saudara? Yang kelima ya. Ayatnya masih Matius 6. Disiplin berserah. Ternyata berserah itu perlu disiplin loh. Ayatnya bilang gini, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah itu di dalam doa dan permohonan. Berarti kalau kita udah doing well, lakukan yang terbaik, sisanya apa? Berserah. Tapi berserah aja susah loh saudara. Kadang justru karena kita udah involve, udah lakukan yang terbaik, otak kita masih kemana-mana mikir. Apalagi ya, kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gitu gimana? Padahal kita udah lakukan semua yang kita bisa lakukan. Sisanya berserah. Disiplinlah untuk menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kekhawatiran tidak akan menambahkan sehasta juga kata Tuhan. Ya begitu ya begitu. Waktu kita udah lakukan yang terbaik, disiplin berserah. Berserah itu bentuk penyembahan tertinggi sama Tuhan loh. Bener nggak? Iya kan? Kita nyembah Tuhan, oh Tuhan kau baik, bla bla, pokoknya kau luar biasa. Tapi ketika saudara dalam hal saudara sudah lakukan yang terbaik, terus saudara bisa menyerahkan semua hasilnya kepada Tuhan, itu worship tertinggi.
Iya kan? Kenapa? Karena udah yang terbaik. Selebihnya iman kita sama Tuhan aja yang bahwa kita lakukan adalah benar dan Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Amin saudara. Nah saya rindu saudara, kita bisa praktek ini dalam kehidupan kekristenan kita. Karena ternyata kekristenan itu bukan hal yang dangkal saudara. Bukan hal sekadar masuk surga. Kekristenan itu adalah bicara hubungan kita sama Tuhan. Kekristenan itu bicara tentang pengenalan kita akan Tuhan. Waktu Tuhan kita kenal Tuhan, Tuhan kasih kita sesuatu, petunjuk. Hidupin petunjuk ini lama saudara. Step by step, ngalamin jatuh bangun, gagal, bangkit lagi, jatuh bangun, gagal, sampai akhirnya kita jadi bijaksana. Oh, kalau aku begini, aku pasti gagal, aku pasti jatuh. Aku harus bijaksana untuk menghindar. Aku harus bisa menahan diri. Aku harus tulus. Aku harus setia kepada Tuhan, nggak boleh mendua. Kamu nggak bisa menyembah Tuhan dan menyembah Mamon katanya. Tanpa kita sadari kita jalan dari waktu ke waktu sampai akhirnya kita nyampe. Kita menerima kebenaran dan iman kita menghukum dunia. Kata ayat Ibrani 11 ayat 7. Haleluya Tuhan. Saya berdoa saudara. Saya berdoa supaya kita bukan cuma menerima kasih karunia di dalam Tuhan. Tapi kita dapat sisi sebelahnya. Bahwa kasih karunia itu mendidik kita sampai pada kesempurnaan iman. Walaupun saudara jalan terseok-seok saudara. Selangkah. Gak apa-apa saudara. Berhenti sebentar, tarik nafas, jalan lagi selangkah, nggak apa-apa. Karena memang itu adalah perjalanan bersama Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen yang satu ngalamin banyak mujizat sama Tuhan, yang satu nggak ngalamin pengenalan pribadi? Karena yang satu berjalan sama Tuhan, yang satu cuma datang ke gereja. Tapi sehari-hari mereka nggak hidup dalam disiplin rohani. Nggak membangun iman mereka kepada Tuhan. Saya sudah selesai saudara. Saya berdoa betul-betul supaya saudara ngalamin kebenaran Tuhan. Saya